bayar 10 juta. Berarti dia bayar dapat sertifikat palsu ini. Ya, bukan konsultan yang ngaku-ngaku konsultan. Itu di China. Itu pendaftaran merek per tahunnya sudah 4 juta. Di Indonesia itu sekitar 90.000. Welcome to Elevate Podcast. Oke, so welcome again to Elevate ID Channel. So hari ini kita ngomong gak lain gak bukan tentang, ya ini expertise kita ya kok ya. Kita ngomong tentang merek atau brand. Nah hari ini kita ada di Play Roast Coffee. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya kok ya. Nah, yang biasa ya. Yang biasa aja kan. Tapi yang dibahas hot nih katanya. Ini lagi hot-hotnya. Nah kalau ngomong-ngomong sama Koben ini pasti sesuatu yang hot banget gitu. Nah ada info apa ini kok? Mungkin soal apa merek ini kemarin kan katanya ada yang hot nih. Gimana nih kok? Ya kalau mereknya sih mungkin enggak ya. Udah lewat kasus yang Bensu kan udah tahun kemarin ya. Oh ini kemarin kita dapat kehebohan masalah Bensu ya. Tapi itu nanti dijelasin sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Tapi sekarang ada yang lebih hot lagi nih katanya. Apa nih kok? Ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Buat kita ya bukan sesuatu yang baru. Mungkin karena aplikasinya di bidang lain. Dalam hal ini di tanah. Maka itu jadi rame. Heboh, karena heboh. ya lebih heboh. Karena tanah ini kan sebenarnya orang dari zaman dulu udah ngerti tanah itu sertifikatnya seperti apa, kemudian tata caranya. Mungkin dari zaman-zaman yang zaman-zaman Belanda itu sudah mereka udah bisa ngurus namanya apa petok ya, tanah petok. Itu kemudian paling klasik ya eigendom ya, kemudian geser lagi sampai disertifikatkan sampai akhirnya ya. Cuma masalahnya sekarang ini ramenya kan gara-gara sertifikat elektronik tanah ataupun elektronik sertifikat tanah. Bahkan di kitanya sebenarnya kita udah apply, udah aplikasinya udah ada dari sejak 2020 awal sudah pakai sertifikat merek elektronik. Cuma sosialisasinya yang kurang ya. Saya rasa kok masih belum banyak yang tahu kok tentang elektronik ini. Mungkin ada yang pesimis kali ya. Di kita itu mulai dari tahun 61 sih sebenarnya kita punya undang-undang merek yang baru itu sudah ada produk hukumnya yang namanya sertifikat merek. Cuman sertifikat merek di produk tahun 61 itu belum menjadi satu belum menjadi satu perlindungan. Begitu kita punya sertifikat bukan berarti kita otomatis dilindungi tahun 61 karena sistemnya adalah first use ataupun pengguna pertama. Nah, yang pakai duluan itu yang dilindungi. Bahkan yang sebelumnya lagi itu tahun berapa 1885 itu zamannya Belanda itu sudah ada, cuman enggak pernah tahu, ini saya kebetulan bawa. 1885 zaman Belanda itu udah ada loh sertifikat merek loh. Ya. Gila. Ini barangnya asli. Jadul banget. Nah, ini ada contohnya nih, ada contohnya nih. Nah, barangnya asli nih. Oke. Nanti ditampilin ya di ini. Ya. Ini kamera mendekat gitu ya. Oke, ini sudah ada sejak 1885 aturannya. Kalau yang ini kebetulan sertifikatnya tahun 1931. Tapi waktu itu berarti Indonesia ngikutin peraturan Belanda punya. Karena pada saat itu kita kan dijajah Belanda. Ya. Apa yang diundangkan di Belanda ya kemudian diterapkan di Indonesia ya kita akhirnya ikut jadi hukumnya kita. Ya. Dilanjutin sebenarnya waktu itu sama Indonesia ya. Ya lanjut terus sampai zamannya Jepang pun Jepang nggak bisa bikin aturan yang khusus itu, akhirnya ikut zamannya Belanda juga. Termasuk yang tahun 61 kita punya undang-undang merek yang pertama yang namanya undang-undang merek perusahaan dan perniagaan itu juga kurang lebih masih mengadopsi dari aturan yang ada di Belanda. Di Belanda itu juga. Oke. So ya itu yang sejarahnya nih kok ya berarti. Sejarahnya. Nah sekarang jadi mau dibikin elektronik ya ceritanya. Ya. Ini gimana? Kalau sebelumnya ini kebetulan ini saya juga bawa asli ya asli karena yang asli juga. Kalau sama Koben ini enak nih. Cari yang asli. Cari yang asli aja nih. Nah ini ada merek Raja Paten. Kebetulan punyanya PT BNL ya sekalian promosi. Oh punya sendiri. Pantesan keren ini Raja Paten. Nah ini baliknya seperti ini. Oke. Nah dulu itu pengamannya itu nggak terlalu gimana ya karena dulu fungsi dari QR code di sini ya QR code yang ada di sini. Ini fungsinya hanya untuk sekedar sesuaikan nomor aja, nggak keluar datanya nggak. Tapi dia bisa mengebuka ke website gitu nggak ya? Enggak. Kalau kita tembakkan di handphone yang ada aplikasi QR code-nya, dia cuma hanya membuktikan bahwa ini nomornya ini aja. Nggak muncul namanya orangnya enggak. Tapi lain kalau yang sekarang. Kalau yang sekarang susahnya yang sekarang ini kita bisa cetak sendiri.
Kayak kalau KTP masih belum bisa, kayak mungkin KSK ya. KSK Kalau bisa cetak sendiri. KSK bisa cetak sendiri, kemudian akta Pajak lahir. ke kendaraan motor udah bisa cetak sendiri kok. Ya, termasuk terakhir saya lihat NPWP juga elektronik. Ya, NPWP juga elektronik. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Mungkin pada saat ditembakkan datanya itu nggak muncul. Lain kalau sama sertifikat merek. Ini saya print sendiri yang paling baru. Nah, ini mereknya BMW. Berarti itu dari elektronik di print sendiri gitu ya? Kita print sendiri. Oke. Ya, kita print sendiri, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalau kita tembak di aplikasi QR code-nya, itu nanti akan keluar nama pemiliknya, kemudian kuasanya, nomor sertifikatnya, semua akan keluar. Nah, di sini ada pengamannya sudah di certified sama BSSN. Apa tuh BSSN? Cyber Sandi Negara. Ya. Justru gara-gara gini kan dapat award terus ini yang dari Kementerian Hukum dan HAM. Katanya ada inovasi ya, lomba inovasi, kemudian hak ciptanya dapat, kemudian mereknya juga dapat. Merek yang dapat bukan pendaftaran tetapi perpanjangan atau renewal. Oke. Iya. Nah, yang heboh ini heboh nih. Apa yang tuh? heboh ini saya nemu nggak sengaja juga ada sertifikat merek yang katanya sertifikat merek, setelah itu dilihat ternyata palsu. Jadi desainnya aja udah beda nih sebenarnya. Ya, ini terjadi karena apa? Karena ketidakpahaman masyarakat, nggak tahu ini asli atau palsu sih. Beda ya kalau misalkan kita ada launching uang baru, kita bisa lihat oh ini tersosialisasi baru, dengan baik juga. Yang ini yang nggak bisa lihat. Nah ini soalnya perkaranya kayak gini kok. Ini kayak misalkan sertifikat kayak gini, itu kayak kita ketemuin ya kayak akte lahir kita. Mungkin punya aku sama punya Koko, desainnya bisa beda loh. Ya bisa jadi. Nah, Cuman ini ada banyak kejanggalan di sini. Yang pertama, kalau kita sebagai konsultan sudah lihat, tidak mungkin ada konsultan yang lebih besar daripada 256 untuk angkatan 2006. Sedangkan dia angkatan 2006 bisa sampai 267. Oke. Ini angkanya. Nah ini tidak ada karena 267 itu berarti pasti fiktif. Kemudian kita juga nggak pernah dengar yang namanya konsultan YBS. Mungkin YBS tuh resiko tanggung sendiri ya, yang bersangkutan. Yang bersangkutan tanggung sendiri. Nah, ini kan kesian, ini kan bisa terjadi pada siapa saja. Kebetulan ini waktu dulu pihak yang oknumnya tadi tuh oknum itu berhubungan dengan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya sendiri yang kalau kita lihat Pak Komar kan terkenal ya bikin bebek ya. Kalau di Surabaya Barat orang tahu Bebek Pak Komar. Cuma masalahnya ketika beliaunya ini sudah dia punya meninggal, sudah akhirnya diwariskan sama anaknya. Cuman kan ini akan berganti orang. Pada saat berganti orang, untungnya sempat konfirmasi ke tempatnya kita. Kita bilang bahwa selama ini ditipu. Karena apa? Setiap kali per tahun itu disuruh perpanjang bayar 10 juta. Berarti dia bayar dapat sertifikat palsu ini. Ya, dapat sertifikat palsu. Mungkin diduga palsu aja ya. Diduga oke diduga palsu. Tapi kalau dicek benar-benar di database itu nggak terdaftar juga. Nggak ada. Wah. Nah, ini ada dari kasus ini sebenarnya ada untungnya. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya ketika kita lakukan penelusuran benar-benar, ternyata memang untung belum ada yang daftar. Nah, wah, selamat nih. Selamat nih. Bukan bicara bebek selamat. Bicara ini Komar. Ini juga karena memang masyarakat umum itu benar-benar nggak ngerti karena jarang banget ngelihat sertifikat merek itu kayak gini. Jadi kalau dikasihin yang gitu aja ya diterima aja gitu kan. Ya, itu wajar lah, wajar ya. Karena literasi masyarakat kita terutama ini kalau percaya aja. Padahal oknum ataupun ya nggak tahu ya dibilang oknum ataupun mafia atau apa itu bergentayangan. Artinya ketika itu semuanya terjadi di masyarakat kita sebenarnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pertama pasti masyarakat sendiri karena udah bayar. Yep. Yang kedua ya salah satunya ya profesi kita yang kerjaannya adalah konsultan. Karena di sini disebut tuh ada konsultannya masuk. Nah, padahal ini kan bukan konsultan yang ngaku-ngaku konsultan. Harusnya dari pihak yang dirugikan itu bisa melakukan upaya. Ya. Wah udah berapa tahun nih 10 juta terus nih? 10 juta. Terakhir saya dengar tuh udah bayar 60 jutaan. Wah. Ya katanya ada perpanjangannya, harusnya perpanjangan merek kan 10 tahun sekali. Ini tiap tahun. Tiap tahun? Tiap tahun. Dan bayar. ini kelihatannya yang istilahnya dalam tanda kutip tertipu ini bukan dia aja nih kelihatannya nih. Bisa jadi karena saya nemunya cuma ini satu. Oke. Ya, cuman saya udah laporin ke DJKI mungkin karena dianggap
Mungkin masalahnya dianggap ada yang lebih besar lagi, akhirnya ke-skip. Gak tahu nih. Ada rame-rame masalah sertifikat tanah yang elektronik yang fisiknya mau ditarik. Nah ini kebetulan mumpung kita bisa juga sosialisasi. Pertanyaannya apakah sertifikat merek itu dengan adanya elektronik itu mau ditarik atau enggak? Nah itu kalau kayak ada elektronik gitu terus yang palsu gini nasibnya gimana? Kalau yang palsu nggak usah dipusingin. yang asli-asli itu, yang asli-asli ya tetap karena ini kan berlakunya kan 2020. Artinya yang sudah sertifikat yang sudah berbentuk fisik ya itu jangan ditukar ke elektronik karena tidak perlu ditukar. Bukan ya memang tidak ada, tidak bisa ditukar. Karena yang baru-baru yang elektronik, yang lama-lama ya tetap dipegang. Nah, pada saat perpanjangan, nah itu nanti renewalnya elektronik. Jadi bukan berarti kalau aku sudah pernah punya ini kayak punya Koko yang ini, yang itu bukan berarti aku bisa ngeprint sendiri elektroniknya. Nggak bisa. Ini kan ada stikernya. Ya. Dan tanda tangannya tanda tangan basah. Oke. Ya, jadi ini juga menghindari basah. Supaya nggak ke ganda juga ya, makanya kebijakan ini. Cuma ya kalau kita nggak bentuk elektronik ini kasihan karena satu hari bisa 300-400 merek. Dia tanda tangan terus. Bikin elektronik kalau ini orang yang tanda tangan terus kan tiba-tiba orangnya sakit aja kan repot. Kalau kita bandingkan sama yang tanda tangan yang sertifikat elektronik kan satu kali doang. Nah ini kan sudah langsung. Dan ini lebih hemat dan lebih go green nih. Ya lebih go green karena nggak harus dicetak. Secara database juga lebih bagus secara ini penyimpanannya ya. Betul, cuman kembali lagi masyarakat kita ini kadang-kadang dikasih elektronik juga takut. Ini ada palsu atau gimana sehingga ya kita mau nggak mau ya bikin semacam kayak fungsi notaris lah. Kita tempelin belakangnya kita. Sebenarnya nggak perlu. Kayak semacam legalisir. Ya kayaknya. Macam legalisir kita yang tanda tangan kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya kalau ada apa-apa ya paling enggak ini ngurusin namanya ada di sana ikutlah di kualitas pada saat misalkan ada perkara atau apa. Paling enggak dipanggil ya udah kita siap jadi saksinya. Iya juga sih, soalnya fisik aja dipalsu, kalau yang gini dipalsu lebih gampang lagi tuh kok. Kalau hanya nunjukin iniannya doang ya. Nah terus kok dengan adanya sertifikat bentuk elektronik berarti yang hard copy tidak ada lagi ya? Jadi ini supaya klarifikasi, jadi teman-teman ya, kalau itu kan ada tanggalnya, kita bisa lihat kalau edisi yang keluar yang baru-baru, kemudian IDM 80 ini ada nomornya, IDM 80 sekian itu pasti sudah elektronik. Oke. Kalau yang di bawah itu mungkin ada yang masih manual atau yang harus hard copy atau fisik, sedangkan yang ini sudah elektronik. 2020 pun sejak bulan suratnya sih sebenarnya 2019 Desember, cuman kan butuh namanya transisi ya. Iya. Itu yang bikin ada separuh yang masih hard fisik atau fisik masih dokumen, sedangkan ini dokumennya udah digital elektronik. Ya tapi yang pasti kalau teman-teman daftar paten di tahun 2021 ini pasti dapatnya yang elektronik, betul kan? Yang merek loh ya, yang merek. Nah kemudian kalau sekarang kita sudah dengan elektronik seperti ini, apakah ya? Jadi kalau saya ini mungkin tanyanya apakah akan lebih cepat sih? Kalau biasanya kan kita misalkan proses waktu tunggu sampai minimal 2 tahun kayak gitu. Apakah lebih cepat dengan elektronik ini? Ya sebenarnya kalau secara logika harusnya lebih cepat. Cuma kembali lagi kan aturannya ini yang udah direvisi, baru udah direvisi, bagus nih aturannya udah direvisi baru lagi nih 2 November 2020. Oke. Berarti harusnya kalau sekarang pendaftaran kalau nggak ada masalah, maka pendaftaran merek itu bisa ditempuh dalam waktu 3 bulan 23 hari. Oh keren. 3 bulan 20 udah mengikis atau memangkas beberapa sekian banyak bulan ya, sekian mungkin bisa setahun mungkin. Proses step by stepnya kan tetap sama, cuman waktunya aja lebih cepat, lebih singkat dan lebih pasti. Oke. Tuh. Kalau secara biaya yang dikeluarkan apakah sama atau gimana kok? Kalau biaya ada lebih murah sebenarnya karena waktu dulu masih memberikan kita pendaftaran masih memberikan 2 opsi, opsi manual dan opsi elektronik. Nah sekarang opsi manualnya itu dihilangkan, dihilangkan mungkin buat birokrasi biar cepat ya. Tapi masalahnya sekarang di undang-undang itu kan masih ada. Harusnya masyarakat itu masih dikasih opsi. Sekarang opsinya nggak ada opsi, hanya elektronik aja. Karena elektronik itu kan sebenarnya ada satu masa ataupun satu negatif lah kalau misalkan kita punya mobil kita full elektronik, tiba-tiba kemasukan air
dia punya apa? Sistem kan masalah. Kalau misalkan buka kaca, Ya, kalau dulu kan buka bisa. kaca masalah, kan manual kan. Nah, cuma sekarang semua harus di elektronik. Tapi mau nggak mau ini arahnya semua zamannya udah Kesana, elektronik semua. Kesana. Oke. Yang perlu diperhatiin apa nih kok dengan tren yang baru ini? Yang perlu diperhatiin pertama oleh para pebisnis nih. Ya, pertama ya bahwa merek ini sebenarnya kan hak. Itu dulu. Jadi mereknya nih kan ada cerita dua sisi yang di atas dan sisi yang di bawah. Kita bicara di bawah itu bicara dark side-nya atau underground-nya. Nah, ini yang perlu stressing. Namanya underground itu biasanya nggak kelihatan. Memang idealnya antara yang atas dan bawah ini finishnya bisa bareng. Maksudnya finishnya bareng itu yang di atas secara market itu bisa nerima adanya brand itu. Oke. Nah, secara yang di bawah negara sudah ngasih juga haknya. Itu idealnya. Tapi dunia itu kadang tidak seideal itu. Tidak seindah itu, Bro. Iya, tidak seindah itu. Ada yang secara market diterima habis, tetapi secara haknya punyanya orang. Nah, itu Atau dikebalikannya, secara hak punyanya dia, tetapi tidak diterima barangnya di market. sayang juga nih. Jadi tipsnya gimana kok? Mesti harus gimana nih? Ya kedua-duanya. Kalau memang ternyata enggak tahu ya mulainya dari mana juga. Kadang bisa orang mulainya itu ketika menciptakan brand bisa dari mimpi. Ketemu mimpi satu nama, kemudian dicoba sama ahli branding divisualisasi. Ketika sudah divisualisasi ternyata tiba-tiba masuk ke pendaftaran, ternyata ditolak. Itu nasibnya kan teman-teman branding. Kita harus melakukan ganti lagi, kesian kan, bayar lagi sama konsultan branding yang bayar, kemudian sama siapa yang disalahkan. Ini kan kayak telur sama ayam. mau mana dulu nih? Kalau kita di barat ya, mindsetnya barat, itu pasti mikirnya legalitas dulu. Oke, kita legalitas dulu baru kita jalan. Tapi kalau ini timur, biasanya jalan dulu. Ngapain kita? Mulai aja dulu. Ngapain buang-buang duit. Duit itu pasang dulu untuk yang lebih bermanfaat, yaitu memberikan suatu impact sehingga masuk di hatinya konsumennya, kemudian orang itu jadi loyal, baru kita urusin. Itu saya juga setuju. Cuman masalahnya kita tidak temukan satu titik, kan katanya Pak Jokowi itu ada gas dan remnya. Nah, gas remnya titiknya di mana? Kapan dia sudah masuk di hatinya masyarakat? Ketika sudah masuk hati masyarakat, kayak ancuan, jadi ya lupa ngurus ini. Lupa ngurus. Dan itu akan dimanfaatkan sama yang namanya bisa jadi spekulan merek masuk, ya kan? Karena dilihat di market ini diterima. Jadi sehingga akhirnya masuk sengketa, masuk karena pengadilan kan kebanyakan kan seperti ini kisah. Ya memang sih kok dari pengalamanku juga. Jadi banyak yang kalau aku sih biasanya ya pasti akan menyarankan dari sejak penciptaan kalau brand itu belum ada. Jadi kan kita biasanya juga bantuin dari cariin nama juga. Nah, cariin nama itu biasanya kita langsung pertimbangan kepada dua hal. Di website domain name-nya bisa diambil enggak? Kemudian kedua baru paten. Kalau sekarang plus nih kok. Plus Instagram name-nya bisa diambil enggak? Facebooknya juga dicek semua, jadi background check udah oke semua. Nah nanti baru berangkat ke paten oke, barulah kita ke visual ya, bikin logo dan sebagainya. Ini idealnya, teman kan kadang-kadang pebisnis ini pengennya kan cepat gitu ya. Jadi kalau bisa paralel. Nah ya itu tadi kadang-kadang ketika cuannya masuk lupa daftar gitu kan. Dan ternyata benar kayak kemarin lalu memang ada klien yang aku biasanya nggak pernah lupa loh. Yang ini aku lupa. Dia mau franchise gitu kan. Nah ini lebih rentan lagi kalau dia mulai do franchise, pegangan terhadap paten atau mereknya ini kan mesti harus punya. Nah ini dia ternyata lupa, aku juga nggak ngingetin. Nah ini juga kelepasan juga akhirnya. Konsultan brandingnya juga lupa. Ya balik. Memang kalau ditanyain gimana harusnya, memang ada satu. Saya selalu filosofi saya seperti waktu kuliah itu ada satu titik, selalu ada satu titik. Nah, bagaimana kita menemukan titik itu diaplikasikan ke tiap-tiap bisnis itu lain. Ya. Nah,
sebagai contoh ya, waktu dulu kan zaman saya waktu kuliah itu ada 2 kartu yang lagi hit. Yang pertama kartu halo, yang kedua kartu simpati. Ya, harusnya masih ada itu. Aku pikir kartu remi kok. Ada 2 kartu. Nah, di situ saya menemukan satu titik keseimbangan di mana nilai yang dipasang itu adalah nilai Rp150.000. Psikologis price. Nah, ketika ketemu 1 bulan, pembayarannya dia bayar untuk ongkos pulsanya itu lebih dari 150.000, maka saya rekomendasi untuk masuk ke kartu halo. Nah, ketika itu kurang dari 150.000, oke, silakan pakai simpati. Sama kalau di aplikasi ini. Kapan kita mau daftarin merek? Ya. Kita daftar merek kalau misalkan bisnisnya udah jalan, udah diterima market. Nggak gitu, nanti kalau nggak diterima market percuma buang-buang duit, katanya, istilahnya buang-buang duit. Nah, ketemu satu titik itu jalanin. Artinya apa? Konsisten. Ketemu titik itu udah tertembus ini di titik ini, segera daftar di. Oke. Itu ngambil jalan tengah. Berarti sebenarnya buat pebisnis juga itu mesti menetapkan batas waktu. Oke, kita lihat nih 6 bulan atau setahun. Kalau ternyata oke, komit daftar paten tuh. Kalau enggak gitu, biasanya lepas lagi gitu kan. Itu makanya semuanya itu bisa juga berdasarkan waktu. Bisa juga berdasarkan bukan waktu, berdasarkan satu titik nilai rupiah bisa juga. Oke, sudah sampai omset berapa gitu ya? Omsetnya dia butuh udah setup 100 juta. Begitu 100 juta tertembus, dia langsung melakukan ini legalitas yang diurus ini terutama terkait dengan kekayaan intelektual, bisa patennya, bisa mereknya, bisa hak cipta, bisa desain industri. Nah, tergantung dia itu apa yang kekuatannya di sana di mana. Misalkan contoh, kita nggak usah jauh-jauh, ini saya lihat tanggal 15 kemarin ada alat yang namanya Genus C19, itu juga alat yang ditemukan oleh UGM. Oke. Nah, alat apaan tuh? Alat UGM, katanya kalau misalkan tes COVID itu mesti harus keluarin duit 300.000, 150.000. Ini cukup keluarin 20.000. Wih, murah banget. 20.000, dan ini sudah apply di, setahu saya ya, Pasar Turi, stasiun Pasar Turi sama stasiun Gambir. Nah, artinya bisa memanfaatkan itu teknologinya. Nah, masalahnya adalah apakah merek itu sudah didaftar? Kita nggak tahu karena belum bisa cek. Nah, yang jelas patennya udah masuk. Paten secara alatnya kan? Teknologinya. Teknologi ya, masuk. Nah, mereknya saya belum cek. Tapi berharap kalau memang itu ternyata bisa digunakan untuk worldwide, ya why not? Kita harus mikir kalau paten itu ada namanya PCT, pendaftaran paten internasional. Kalau di merek ada namanya Madrid Protokol. Madrid Protokol. Nah, paling nggak itu 2 itu harus dipikirin karena ada batas waktunya kalau kita mau pakai namanya hak prioritas. Hak prioritas nanti dari Indonesia. Sehingga bisa dipakai di bandara-bandara seluruh dunia kan oke. Wah, oke banget tuh. Karya anak bangsa. Ya cuma 20.000, ya cuma tinggal ngatur distribusi alat dan antrian. Oke, nice juga. Tapi memang mesti berjalan beriringan sih, karena orang kadang-kadang masih mementingkan di patennya aja, mereknya lupa. Ini dua-duanya semestinya ya idealnya dikerjain semua ya kok ya. Bukan di paten ya. Ya. Yang gini-gini mendatangkan cuan buat konsultannya. Asik. Tapi enggak lah, maksudnya ini menjaga keamanan dari bisnisnya sebenarnya. Ya, jangan sampai juga terjebak ketika diurus ya sertifikatnya dapat yang palsu. Ya, diduga palsu. Tapi selama ini berapa lama kok urusan merek paten ini? Saya jajal itu pertama itu tahun 2014. Nah, sampai sekarang ini baru ketemu sekali 2004 kan, ya, sampai sekarang kan. 2004. Baru pertama kali ini ketemu sertifikat palsu. Dapat ini baru ini. Cuman yang lain-lain sih nggak pernah lihat. Kebetulan itu juga lewat salah satu notaris ya. Notaris nunjukin, karena notaris yang biasanya kita komunikasi ternyata nunjukin, kok Pak, apa sertifikat merek sekarang sudah berubah ya? Kok kayak gini gitu? Iya, kok lain ya? Nah, akhirnya kita coba, mana sih coba lihat. Nah, ternyata ini saya enggak ngomong diduga palsu, ini pasti palsu. Pakarnya udah ngomong. itu kayak mungkin pernah lihat kalau di pom bensin ya, pom bensin yang biasa ngasih bawa duit cash. Itu kerasa kalau orang yang biasa pegang duit tahu dikasih duit palsu, dia tahu. Oke. Sentuhannya udah ngerti. Dia udah ngeraba tiap hari pegang duit. Tapi parah banget sih ini. Ya, ini ini Pak Komar Bebek, bener Pak Komar kan? Ya kebetulan itu anaknya ya. Di rumah kan ditulis waris. Kita nggak pernah nulis nama orang di dalam kurung waris. Biasanya dalam kurung ya WNI atau apa. Kan di situ ada nama. Tetapi secara sertifikat merek ketika terhibahkan gitu kan, tidak juga ditulis waris juga di sini kan kok. Ini juga makanya keanehan yang
langsung kelihatan juga gitu ya. Ya makanya, tapi kalau masyarakat awam itu bisa nggak nganggap itu aneh, dianggap biasa. Oh ya benar. Apalagi kalau sudah bayar sampai bertahun-tahun ya, tahunya orang itu, dianggap orangnya benar. Ini udah bertahun-tahun loh kok, berarti oknum ini itu udah segitu lamanya juga tuh. Ya kalau namanya juga lihat, usaha. Ya, kalau kita lihat dari formatnya, memang ini format permohonan ya, format permohonan pendaftaran yang awal dia pakai gini. Kemudian yang hebatnya lagi kan oknum ini bisa berfungsi dua dia. Pertama dia berfungsi sebagai konsultannya, dia tanda tangan sebelah kiri kanan. Kemudian yang dia juga sebagai dirjennya, pengesahnya. Iya, ada stempel. Oh, lebih hebat nih dari Koben nih. Koben aja nggak pernah kayak gini. Dia bisa ngisi di dua posisi konsultan juga posisi yang direktur. Jadi kalau misalkan ada bayar gini ya oke lah 60 juta asal benar-benar lumayan gitu. Kadang-kadang kita butuhkan kan kepastian. Kita butuh kepastian, kita ngurus sesuatu itu pasti nggak keluarnya. Well actually memperpanjang juga nggak mungkin habis gitu kali kok ya. Ya kadang-kadang orang berpikir lucu, aneh. Ya udah lebih baik saya antara daftar dan perpanjang kok lebih mahal yang perpanjang. Mending saya daftar baru lagi. Ada orang lupa kalau perpanjang itu sebenarnya kan hanya udah dapet. Iya. Posisinya lebih pasti. Memang harganya lebih mahal. Tapi secara kepastian dia pasti dapat. Kalau daftar ulang kan ngikutin proses dari awal lagi dan kemungkinan bisa kecantol di dua pos, baik pos publikasi bisa dioposisi sama orang lain ataupun dikenakan di pemeriksaan substantif. Dua ini tadi masa dia harus berjuang lagi. Nih. Oh tapi memang lebih mahal ya kok. Maksudnya aku malah belum tahu nih. Perpanjangan itu lebih mahal ya? Perpanjangan lebih mahal daripada daftar awal. Ya. Oke. Kan dianggap sudah menikmati hasil 10 tahun itu. Ya kan? Kalau dia gak perpanjang, asumsinya kan mereknya itu gak laku atau gak jalan. I see. Kita ganti. Emang kalau lebih mahal sampai seberapa sih kok? Enggak terlalu sampai sini. Enggak sampai 1:2 gitu kan. Kalau ini 60 juta gila kok. Ya dinikmati kalau memang benar-benar jalan bisa jadi. Kalau misalkan awalnya mungkin bayarnya 60 juta rupiah, tiba-tiba hasilnya bisa 60 juta US, ya kan? Why not ya kan? Saya menduga oknum ini sangat pintar. Wow. Oke. So, ini tadi udah bawa berkas apa aja nih kok? Ada yang belum kebahas nih? Yang dibahas sebenarnya ya itu kurang lebih itu. Cuman saya selalu dulu kalau mulai di kampus itu selalu mulai dari ini sebenarnya. Wah ini teman-teman mesti tahu, Koben ini ngajar juga di kampus-kampus nih. Apa ini kok? Nah kalau di sini, kalau dulu kita masih pakai area sebelah kiri. TM dan SM. Tapi sejak 92, tepatnya 1 April 93, kita sudah areanya yang sebelah kanan. R register. Nah, R di lingkar. Kalau yang TM itu adalah rejimnya. Perlindungan merek dimulai bukan karena pendaftaran, tapi karena penggunaan. Kalau yang R itu rejim merek perlindungan didapat ketika ada orang yang mendaftar. Jadi begitu mendaftar dia bisa dapat perlindungan. Kalau ini mendaftar juga nggak dapat perlindungan karena perlindungan difokuskan kepada penggunaan. Negara-negara mana yang ikut ini? Salah satunya Amerika. Amerika ikut yang sebelah kiri. Maka jangan heran ketika kita tulis di kartu nama kita mau gaya-gayaan dikasih TM, itu padahal kita sudah nggak ikut itu. Kita keliru. Harusnya sebelah kanan. Nah, TM di sini bukan trademark. TM di sini artinya unregistered trademark. Artinya merek yang tidak perlu didaftar, tetapi begitu digunakan sudah bisa dilindungi. Salah kaprah sungguhan yang terjadi di kita nih. Dikiranya itu benar-benar kedaftar gitu kan. Ya memang dulu ya mikirnya ketika kasih TM itu asik permohonan. Itu banyak yang salah. Kalau sudah sertifikat baru dikasih R di lingkar. Nah dari sini putar balik. Kita jangan kasih TM maupun SM. Ya kecuali kita bisnisnya ke Amerika atau Myanmar. Myanmar nggak harus pendaftaran. Myanmar itu perlindungan didapat ketika ada penggunaan. Dia publish di koran. I see. Ya, tapi mungkin orang kita itu kadang-kadang karena melihat gini kok. Aku yang pernah lihat itu kayak di McD atau Starbucks. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang McD TM terus M-nya R gitu. Nah kan mereka pakai dua-duanya karena mungkin ya terregister sana terregister sini kan. Orang kita jadi bingung, waduh pakai yang mana gitu kan. Tapi kalau Indonesia jelas ya kok R ya. Ya problemnya itu karena dari sana ya. Memang contoh Starbucks ya, memang dari sana. Ketika dibawa sini supaya dia punya cetak-cetak lagi.
kan udah langsung di copy aja masuk di sini. Masuk ke orang periklanan yang di sini, dia pikir udah sama ya, tinggal jiplak aja, di copy paste. Nah, tapi apakah akan jadi masalah? Misalkan aku daftar di sini, ya kan? Kemudian dari logonya aku kasihin TM kayak gitu. Apakah itu akan mempengaruhi dari kekuatan hukumnya sementara aku ini pegang juga sertifikat mereknya kok? Ya, itu kalau kita mau strict ya. Kalau mau strict, kita mau jalani bener, ya memang bukan TM. Begitu masuk di Indonesia, campaign-nya tuh, pemasarannya itu harus dibuang yang TM. Karena kita gak dapat perlindungan, bukan perlindungan yang TM, kita larinya kan ke R. Ya. Jadi sebenarnya malah sia-sia aja kalau apalagi udah pegang sertifikat merek juga. Kalau cost itu hitungannya pasti cost. Kalau harus ngapus semua yang TM itu. Udah kadung, apalagi udah jadi letter sign apa segala macam ya. Itu cost marketing costnya yang gede. Iya. Ini gini aja sebenarnya masih banyak yang belum tahu. Boro-boro kok orang daftar merek aja belum menjadi prioritas, belum menjadi sebuah yang dianggap penting juga kadang-kadang. Tapi I think Koko selama pengalaman tahunan ini ya, kelihatannya semakin awareness orang Indonesia terhadap kebutuhan paten merek ini kan juga semakin meningkat kan kok? Ya meningkat memang. Cuma kalau kita lihat dari statistik, itu secara data 2019 ke 2020 itu pendaftaran merek turun. 2020-nya turun. Sejalan dengan lesunya bisnis kali kok? Bisa sejalan dengan lesunya bisnis. Harusnya naik. Bisa jadi mungkin ongkos untuk sosialisasinya dipotong. Oke, maksudnya ongkos sosialisasinya dari DJKI-nya sendiri ya, atau bisa dari DJKI atau bisa dari kementerian yang lain. Karena sosialisasi untuk merek ini kan juga perlu selalu diingatkan juga. Bisa kementerian yang lain, contohnya Kementerian Pariwisata. Ya kan mereka ada dulu kan ada Bekraf sekarang kan sudah bubar. Iya sih. Bekraf bubar, masuk di Kementerian Pariwisata. Itu kan berubah namanya, bukan Kemenpar jadi Kemenparekraf. Nambah lagi zamannya dulu namanya Menteri Marika Pangestu. Oke. Bisa jadi seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu di China itu pendaftaran merek per tahunnya sudah 4 juta. 4 juta per tahun. Pendaftaran 4 juta merek yang didaftarkan. Ya, kalau di Indonesia itu sekitar 90.000. Aduh, jauh banget ya? Jauh. Kalau kita ngomong statistik penduduknya sana memang banyak. Kalau kita kecilin lagi, harusnya kita ini ratusan ribu paling enggak. Jadi dari 90.000 seharusnya paling enggak ratusan ribu lah ya. Paling enggak 500-600 ribu lah. Kalau enggak gitu kan berarti udah di online, masalah di mana gitu loh. Problemnya di mana? Apakah problemnya ada di, kembali lagi balik ke telur sama ayam. Nah ya benar juga. Masih ragu-ragu. Cari cuan dulu. Habis itu kelupaan, ke-skip. Begitu dia ke-skip, ada yang ngingetin. Begitu mau daftar itu ternyata ketolak. Ketolak ya udah didiemin. Padahal ketika mereknya ditolak, itu posisi rawan buat orang yang daftar. Karena suatu saat dia bisa diperkarain. Karena didiemin yang dimaksud ini kan dia diemin tapi tetap bisnisnya dilanjutin. Ya, karena bisnisnya dilanjutin. Padahal di situ begitu bisnis mulai membesar itu kan sebenarnya mulai bahaya. Baik secara bisnisnya maupun secara pribadi orangnya. Oke. Nah, kalau lihat dari yang di Cina sampai 4 juta didaftar itu, nah apakah memang habitnya kita ini yang masih telur ayam gitu atau yang di Cina itu belum jalan aja udah paten mereka sudah sangat aware dengan kebutuhan itu. It's like itu syarat mutlak lah kalau mau buka bisnis atau bikin produk ya udah patenin aja gitu. Ya ini kan balik lagi kepada tingkat isi doing bisnisnya di Indonesia dan di sana. Nah makanya Indonesia 2018 itu mereka bikin namanya OSS. Maksudnya ada itu OSS itu kan mau dikelompoknya satu biar satu nomor aja yang muncul. Dalam bentuk NIB tadi tuh. Itu kan untuk ngerangkul sekian kementerian seperti itu yang ego sektoral kan susah. Makanya pada saat OSS muncul itu ada di bawah Kementerian Menteri Koordinasi Perekonomian. Sekarang sudah di wilayah BKPM. Ini kadang-kadang pusing juga bolak-balik ininya. Baik lagi sebenarnya akhirnya harus ditambah lagi selain ngurusin nama domain juga, brandnya juga. Nah ini juga ada nama PT yang jangan dilupa. Nama PT itu larinya juga di Kementerian Hukum dan HAM, cuma direktorat bukan Direktorat Jenderal Intelektual, tapi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum atau AHU. Iya. Memang ada keterkaitan antara merek, kemudian nama PT sama nama domain. Itu ada kalau misalkan kita cari linknya itu ketemu tuh.
benang merahnya mestinya ada. Sih, karena kan kalau kita daftar yang apalagi .co.id itu juga pasti akan relate sama PT-nya juga. Ya, .co.id sekarang ngambil .id. .id dulu padahal ketat kayak gitu, akhirnya kan dilepas ya, kan? Dilepas karena dianggap terlalu ini biar kayak .com. Yang awal-awal yang strict sudah dikasih kan. Awalnya memang dibikin strict, habis itu sekarang dilepas gitu, dilonggarin. Iya. Tapi kalau yang sekarang terakhir kan yang nama PT kapan lalu kan sempat ada peraturannya harus nama Indonesia. Ini kan pasti tetap kan ya. Itu juga sebenarnya agak menghambat ya. Menghambat kenapa? Karena bisa jadi kan di PT-nya pakai nama, enggak boleh pakai nama bahasa Inggrisnya. Tapi di mereknya kan pakai bahasa Inggris. Nah, ini jadi ada celah di mana istilahnya tipu-tipu itu bisa terjadi juga akhirnya. Nah, ini kalau mau masuk kan akhirnya nyuruh orang yang warga negara asing untuk masuk join di PT walaupun sahamnya cuma 1%. Oh iya juga. Kalau PMA baru boleh kan akhirnya boleh pakai bahasa Inggris. Habis itu selesai ditendang kan orangnya. Bukan boleh. Ya selalu ada celah di akal-akalin. Nah, cuma masalahnya ketika akan jadi problem baru ketika orang itu ditendang nggak mau ditendang. Makanya bawah tangannya banyak nih. Awalnya orang bisa diatur-atur gitu, oke. Awalnya tiba-tiba jadi gak oke. Mungkin nimbulkan ada sesuatu yang gak deal, gak mau ditendang. Ya, apesnya tuh. Pasti pernah ada case kayak gini nih. Nah itu masa lalu lah. Artinya sekarang ini kan PT sudah diatur sedemikian rupa. Kebetulan saya untung PT-nya masih ikut yang 2010 dulu, sehingga nggak ada masalah sama bahasa Inggris. Emang sehingga waktu itu PT bisa boleh. Iya. PT BNL Paten kan bisa 2 kata, sekarang kan harus 3 kata. Iya. Nah, sekarang harus 2 kata, makanya pakai BNL Paten. Patennya pun nggak harus bahasa Indonesia. Kalau sekarang patennya harus PATEN. Iya benar. Kalau dulu paten pakai T. Boleh PATENT. Tapi ada klien aku tuh ini kok PT-nya cuma pakai 1 kata boleh tuh? Boleh. Waktu pas nggak tahu, makanya ini kita nggak tahu apakah memang sekarang masih boleh. Karena itu nanti wilayah dapurnya itu yang ngurusin nanti notaris itu. Mesti ngobrol sama notaris. Nanti kalau saya ngomong di sini semua nanti dia nggak kasih. Notarisnya nanti nggak punya acara podcast guys. Ya. Oke, so hari ini kita cukup sekian. Atau Koko mau ada pesan-pesan penting lagi nih? Nggak ada, minum kopinya aja belum diminum. Oh iya. Udah aku tumpahin. Sebenarnya tuh ada topik-topik banyak yang menarik yang nantinya akan dibahas dengan Koben juga, termasuk tadi yang sempat di sounding dikit tentang Madrid Protocol. Ya itu nanti next ya. Udah deh. Oke, Ko? Udah tutup? Udah. Udah foto. Sadar kamera. So guys, thank you buat atensinya buat hari ini. Semoga ya konten ini bisa membuka pemikiran teman-teman supaya jangan kejebak ya. Jadi tadi ada contoh-contohnya juga. Nanti kita kasihin B-rollnya supaya teman-teman ngerti mana sih yang asli, mana sih yang palsu, kemudian mana yang sudah elektronik. Karena elektronik sama yang tercetak ini kan beda format tadi ya. Betul. Jadi itu nanti teman-teman mesti tahu supaya jangan ketipu dan mesti tahu kalau itu penting banget untuk kelangsungan, kelanggengan, sustainability dari bisnisnya teman-teman semua. Oke, so nggak mau panjang lagi. Thank you. Kita pamit. Bye-bye.